Kok bisa orang Yahudi banyak yang kaya? Halo semuanya, banyak orang Yahudi punya reputasi sebagai orang kaya. Meskipun kadang-kadang ini dianggap sebagai stereotip, beberapa orang terkaya di dunia memang beragama Yahudi. Contohnya, Sergey Brin, pendiri Google, yang punya kekayaan 107 miliar dolar Amerika Serikat, dan ada juga pendiri Oracle, Larry Ellison, yang punya kekayaan 143 miliar dolar Amerika Serikat. Masih panjang daftar bilioner Yahudi lainnya, termasuk Michael Bloomberg, Mark Zuckerberg, Steven Schwarzman, Len Blavatnik, dan Miriam Adelson. Meskipun gak semua orang Yahudi mungkin jadi miliarder, banyak dari mereka bisa dianggap finansialnya lebih dari stabil. Oke, ini dia 10 alasan kenapa orang Yahudi lebih kaya dibandingkan kebanyakan orang. Nomor 10, orang Yahudi di Eropa dulu dilarang punya tanah. Sekarang ini, berinvestasi di bidang properti udah jadi tren utama dalam mengumpulkan kekayaan. Tapi dulu ini nggak mungkin dilakuin sama kaum Yahudi di Eropa. Mereka dikecualikan dari banyak perkumpulan, dipaksa tinggal di ghetto atau kampung Yahudi di dalam suatu kota, dan dilarang untuk punya tanah. Akibatnya, pada akhir abad pertengahan, banyak orang Yahudi yang sukses di bidang perdagangan, perbankan, dan pemberian pinjaman uang. Di sisi lain, masyarakat Kristen yang dominan justru dilarang membebankan bunga kepada sesama Kristen. Tapi ini nggak masalah dalam kaum Yahudi. Jadi meskipun orang Kristen punya lebih banyak peluang, mulai dari investasi modal, tanah, dan perdagangan laut, mereka tuh butuh pinjaman untuk melakukan hal itu. Nah, kebutuhan finansial mereka dipenuhi orang-orang Yahudi, sehingga membuat mereka berhasil mendominasi di bidang ini. Reputasi orang-orang Yahudi sebagai pemberi pinjaman uang bahkan diabadikan oleh Shakespeare dalam The Merchant of Venice. Diceritakan ada seorang pemberi pinjaman uang yang juga penganut Yahudi bernama Shylock. Dia memberikan pinjaman kepada seseorang yang beragama Kristen namanya Antonio dengan jaminan sejumput daging. Ketika Antonio nggak bisa bayar uang yang dia pinjam itu, dia dibawa ke pengadilan di mana Shylock bersikeras untuk motong sebagian daging dari tubuh Antonio sebagai gantinya. Terlepas dari pandangan ini dianggap sebagai antisemitik atau enggak, lakon ini mencerminkan persepsi orang Yahudi di Eropa pada saat itu. Dan mereka tetap sukses. Akhirnya mereka membuka bank mereka sendiri dan ini memberi mereka kekuatan buat ngelakuin berbagai transaksi perbankan sambil tetap nge-charge bunga pada pinjaman yang sangat penting buat kedua belah pihak, baik itu orang Kristen maupun Yahudi. Nomor 9, diskriminasi membuat mereka semakin solid. Sebelum revolusi Perancis pada tahun 1789, orang Yahudi diperlakukan sebagai orang luar di sebagian besar Eropa. Mereka juga jadi korban banyak peraturan diskriminatif. Misalnya, bukannya dibebankan pajak individu, kaum Yahudi dikenakan pajak sebagai komunitas. Ini ditambah dengan kenyataan bahwa mereka dikucilkan dari masyarakat, membuat kaum mereka tumbuh sebagai komunitas. Mereka bisa membangun koneksi yang lebih kuat satu sama lain, yang memungkinkan mereka untuk membangun kepercayaan. Mereka tahu kalau mereka bisa saling mengandalkan sesama penganut Yahudi lebih daripada orang lain. Ini juga mendorong mereka untuk mengejar lebih banyak hal di bidang intelektual, yang membuat mereka berkontribusi di bidang kedokteran, matematika, sastra, dan musik. Ikatan komunitas mereka terus menguat, dan ini bersama dengan keyakinan bahwa mereka seharusnya membantu dan mendukung satu sama lain, memungkinkan orang-orang Yahudi untuk terus membangun kekayaan mereka. Nomor 8, sikap agama terhadap uang. Kayak yang aku bilang sebelumnya, agama mereka nggak melarang mengenakan bunga pada pinjaman. Orang Kristen pada masa itu nggak suka dengan pekerjaan yang melibatkan kegiatan pengumpulan uang dengan cara ini, karena mereka percaya itu sangatlah berdosa. Ini memberikan keuntungan besar bagi orang Yahudi. Agama mereka juga mengajarkan praktik bisnis yang baik, dan mereka sangat memegang teguh prinsip-prinsip tertentu sesuai yang diajarkan dalam Taurat. Jadi, orang-orang Yahudi ini dianggap sebagai mitra bisnis yang menarik bagi orang lain yang percaya bahwa mereka akan mempertahankan sikap integritas dan kejujuran ini. Sebagai tambahan, ada aspek fundamental dalam ajaran Yahudi yang disebut stewardship.
yang mengajarkan bahwa kekayaan di bumi ini ada untuk dinikmati oleh semua orang dan seharusnya terus dibudidayakan dan dikembangkan. Penting untuk menjaga uang dan menggunakan kebijaksanaan saat membuat keputusan finansial. Kekayaan nggak hanya dilihat sebagai berkah, tapi juga tanggung jawab besar. Kemiskinan nggak dianggap sebagai kualitas orang yang benar-benar baik. Dan penting bagi semua orang untuk kerja keras supaya sukses. Dan hanya mengandalkan amal adalah big no di mata Yahudi. Dan meskipun mereka menyumbangkan 10% penghasilan mereka dan berkontribusi ke organisasi amal, sebenarnya orang-orang Yahudi menganggap bahwa sebisa mungkin mereka berusaha untuk gak menjadi penerima amal itu. Nomor 7, empati. Orang Yahudi percaya bahwa Tuhan meminta 10% dari pendapatan mereka dan ada 8 tingkatan dalam memberikan sedekah. Sedekah ini sebaiknya diberikan secara anonim dan dengan cara yang tidak menimbulkan rasa malu pada yang miskin. Selain itu, amal ini seharusnya memungkinkan orang yang kurang beruntung untuk membantu diri mereka sendiri. Yahudi mengajarkan bahwa komunitas harus diterima dan diberikan bantuan yang diperlukan. Di dalam Ulangan pasal 5 ayat 11 disebutkan, "Bukalah tanganmu kepada orang miskin dan tetangga di negerimu yang membutuhkan." Dengan prinsip-prinsip seperti ini, orang-orang yang kurang beruntung dalam komunitas Yahudi nggak diasingkan. Sebaliknya, mereka diterima dan dibantu. Mereka peduli terhadap satu sama lain dan berbagi kekayaan mereka untuk keuntungan komunitas. Makanya ketika orang yang dulunya pernah miskin, ketika dia mulai sukses, dia membantu orang lain yang kekurangan. Ini pada akhirnya menciptakan siklus kesuksesan dan kemakmuran. Mereka juga bersikap sangat mendukung terhadap sesama mereka yang memulai bisnis atau punya ide-ide baru. Membantu dan membangkitkan semangat orang lain dianggap sebagai hal yang alami. Nomor 6, pendidikan. Menurut penelitian demografis yang dilakukan oleh Pew Research Center, orang Yahudi adalah kelompok agama yang paling terdidik di dunia. Sebagian besar dari mereka bisa mencapai rata-rata 13,4 tahun sekolah. Sementara beberapa kelompok agama lain mendapatkan kurang dari separuhnya, yaitu 5,6 tahun. Para peneliti meyakini bahwa salah satu alasan utamanya adalah karena orang Yahudi tinggal di negara-negara yang udah memiliki standar pendidikan yang tinggi, seperti di Amerika Serikat dan Israel. Lebih banyak orang Yahudi yang bisa meraih pendidikan tinggi, yang mana hal ini membawa pada peluang dan gaji yang lebih tinggi nantinya. Nomor 5. Nilai-nilai generasi. Di banyak keluarga non-Yahudi, anak-anak sering diajarin bahwa mereka perlu mengejar pendidikan yang bagus agar suatu hari nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang gajinya cukup untuk membayar tagihan. Setidaknya itulah yang diajarin saat aku sekolah. Nah, ini sedikit berbeda di komunitas Yahudi. Keluarga-keluarga di sana memberikan pendidikan keuangan yang kuat kepada anak-anak mereka selama berbagai generasi. Sehingga anak-anak bisa tumbuh dengan kesadaran seputar uang, pentingnya uang, dan nilainya. Tradisi diturunkan dan anak-anak diajarin bagaimana mengelola apa yang mungkin mereka warisi suatu hari nanti. Dan juga bagaimana cara membangun kekayaan. Generasi yang lebih tua juga mencoba mencontohkan perilaku yang benar agar anak-anak mereka bisa belajar dari mereka. Rivka Leibowitz, seorang konsultan keuangan yang juga penganut Yahudi, pernah bilang gini, "Bagaimana kita menghabiskan uang kita adalah bagian di mana anak-anak melihat apa yang paling kita hargai. Jika kita menghargai pendidikan Yahudi, maka kita membayar untuk itu. Jika kita menghargai pergi ke Disney World, kita membayar untuk itu. Nilai-nilai Taurat berjalan seiring dengan cara kita berurusan dengan uang." Leibowitz menekankan bahwa anak-anak mengamati sikap orang tua mereka terhadap uang. Ketika anak-anak melihat bahwa sebagian dari pendapatan orang tua mereka dialokasiin untuk amal, itu mengajarkan mereka untuk mengadopsi nilai-nilai yang serupa. Anak-anak diajarkan bahwa uang bukan hanya sebagai sesuatu yang ingin dicapai, tapi juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan. Nomor 4, mereka gigih dan punya tekad kuat. Ajaran spiritual dan praktis dalam agama Yahudi membantu para pengikutnya untuk terus tekun menghadapi tantangan, rasa sakit, dan tragedi.
Ini adalah faktor utama yang memungkinkan mereka berkembang dan bertahan sepanjang generasi. Bukan rahasia lagi bahwa mereka telah menjadi korban penindasan dan ketidakadilan untuk waktu yang lama. Dan aku rasa ketangguhan mereka itu sangat luar biasa ya. Mungkin banyak orang Yahudi yang akan mengatakan bahwa ketangguhan itu udah jadi ciri khas bangsanya sejak zaman Alkitab. Misalnya orang Israel kuno yang menghadapi masa perbudakan selama bertahun-tahun sampai kemudian pindah ke tanah mereka sendiri. Kemudian kuil mereka dihancurkan oleh bangsa Romawi dan Babilonia. Ketika mereka pindah ke Eropa, mereka diasingkan dari Spanyol. Meskipun Yahudi Sefardi akhirnya bisa establish lagi di tempat lain, mereka menghadapi banyak kesulitan selama zaman abad pertengahan. Dan kita semua tahu tentang Holocaust yang mereka alami pada masa itu. Namun mereka bertahan melewati semuanya dan tetap teguh sepanjang waktu. Sikap yang tangguh ini juga berbuah positif di dunia bisnis. Yang aku maksud adalah bahwa setelah mereka melihat bangsa mereka mengalami begitu banyak kesulitan dan tetap berhasil berkembang, mereka bisa jadi nggak akan mudah menyerah dalam membangun bisnis meskipun awalnya pasti sulit memulai dari nol. Dengan mentalitas itu, mustahil untuk nggak berhasil dengan baik pada akhirnya. Nomor 3, networking. Ajaran Yahudi menjunjung tinggi hubungan interpersonal atau antar pribadi karena koneksi semacam itu membawa lebih banyak peluang dan pada akhirnya lebih banyak kekayaan. Bin Sira, seorang Yahudi Helenistik, pernah bilang, seorang teman yang setia adalah teman yang teguh dan orang yang menemukan orang seperti itu telah menemukan harta. Jadi, orang Yahudi meyakini bahwa persahabatan dapat membawa kesuksesan yang lebih besar, memberikan peluang profesional, dan kesempatan untuk mengembangkan hubungan dengan orang lain. Disebutkan bahwa orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Talmudic period juga udah networking dengan sesamanya, bahkan dengan orang-orang yang belum pernah mereka temui secara langsung. Jaringan ini meluas melampaui jarak dan bahkan melampaui batasan waktu. Orang-orang Yahudi ini mengklaim bahwa mereka semua saling terhubung dan itu bagian dari warisan mereka. Secara historis, orang-orang Yahudi selalu punya jaringan yang cukup kuat. Dulu ketika komunitas Yahudi tersebar di berbagai tempat yang jauh, komunikasi lintas budaya dan lintas wilayah tetap terjalin. Persamaan yang mereka miliki juga menyatukan mereka. Agama yang sama, bahasa, tingkat literasi atau melek huruf yang tinggi, dan koneksi perdagangan. Perdagangan yang penting bagi kaum mereka juga membantu memperkuat jaringan itu. Ini berlanjut sepanjang masa abad pertengahan ketika mereka dikecualikan dari kegiatan pertanian, kerajinan, dan bahkan dilarang memiliki tanah. Nomor 2, manajemen kekayaan yang efektif. Menurut penulis Colben Levi, ada 2 ujian yang dihadapi oleh setiap orang, ujian kekayaan dan ujian kemiskinan. Keduanya sulit, tetapi ujian kekayaan lebih besar dibanding ujian kemiskinan. Kunci keberhasilan adalah belajar bagaimana mengelola kekayaan dengan efektif, dan orang Yahudi cukup teliti dalam hal itu. Pertama, mereka memegang prinsip pemberian sedekah alias amal. Setiap orang, kaya atau miskin, harus memberikan 10% dari penghasilannya kepada yang membutuhkan. Beberapa orang mungkin memilih untuk menaruh uang mereka di kotak sedekah untuk kemudian mendonasikannya ke badan amal pilihan mereka setelah kotak itu penuh. Sikap serakah dianggap nggak baik dan nggak dianjurkan, karena bagaimanapun kekayaan berasal dari Tuhan, nggak mungkin dibawa saat kita udah meninggal. Selain beramal, orang-orang Yahudi juga disebut memegang teguh prinsip hidup sesuai kemampuan. Membuat dan mengelola budget dianggap sebagai hal penting agar hidup lebih mudah dan gak stres. Meskipun jarang dibahas, orang Yahudi sebenarnya juga punya pengeluaran ekstra. Contohnya untuk membeli makanan kosher yang bisa sedikit lebih mahal. Atau banyak orang Yahudi yang memilih menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah Yahudi yang biayanya antara $25.000 sampai $40.000 per tahun. Tapi balik lagi, itu masalah prioritas. Dan nomor 1, ini bagian dari identitas mereka. Tanakh menggambarkan orang Yahudi pertama sebagai sosok yang sangat kaya. Itu kemudian seolah menjadi standar yang diikuti orang-orang Yahudi selanjutnya.
Hal inilah yang mendorong keluarga-keluarga Yahudi untuk mengejar akumulasi kekayaan dan berusaha meraih karir berpenghasilan tinggi. Strategi akumulasi kekayaan lainnya seperti investasi itu juga dianggap penting untuk kesuksesan. Banyak orang fokus pada kehidupan setelah kematian dan bagaimana mereka menerima imbalan atau ganjaran nanti. Sementara dalam agama Yahudi, kekayaan, kesehatan, dan kesuksesan dipandang sebagai karunia dari Tuhan. Oke, jadi gitu ya, 10 hal yang menurutku membuat banyak orang-orang Yahudi bisa kaya. Aku percaya bahwa setiap budaya dan agama punya hal penting yang bisa kita pelajarin, dan kita seharusnya embrace semua kebaikan yang dapat kita berikan satu sama lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.